terus berkanjang pada Yesus yang mencintai tanpa syarat, yang mengasihi tanpa batas, dan memberkati tanpa sebab. Saudara-saudara, oleh sebab itu, kita selama ini selalu tahu bahwa Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah mutlak firman Tuhan. Tetapi Alkitab yang adalah buku kebenaran yang penuh dengan kasih karunia Yesus, Tuhan mau kita tidak membaca secara salah karena akan mematikan. Sebab terkubur di balik dusta seperangkat hukum yang disebut hukum Taurat, yang Paulus sebut sebagai pelayanan kematian. 2 Korintus 3 ayat 7 katakan pelayanan yang memimpin kepada kematian, terukir dengan huruf pada loh-loh batu itu. Kenapa? Karena sudah ratusan tahun setan mengarahkan banyak orang menyalahgunakan bagian Taurat dari Alkitab untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain. Tujuannya adalah jelas memperhamba dan mendominasi dengan ketakutan dan penghukuman sebagai alatnya, dengan menitik beratkan pada perbuatan diri sejak Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Padahal kita tahu Yesus mati untuk membebaskan kita dari kutuk hukum itu. Tapi banyak orang kembali lagi ke pohon terlarang itu untuk makan secuil lagi dan secuil lagi. Galatia pasal 5 ayat 4 mengatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ingat saudara, kasih karunia itu bukan Yesus membawa kasih karunia, tapi kasih karunia itu adalah Yesus. Nah, di sini Paulus mengingatkan bahayanya jika saudara dan saya di luar Kristus. Itu sama dengan menempatkan kembali dirimu di bawah kutuk hukum tersebut. Artinya membuat kasih karunia Allah tidak berdampak dalam hidupmu. Maka itu tidak heran engkau selalu bergumul. Setan maunya seperti itu. Engkau terus bergumul. Padahal Allah mengampuni dosa bukan dengan cara mencicil loh, tapi kontan, yaitu semua dosamu yang dulu, semua dosamu yang sekarang dan dengar yang akan datang, dan pelanggaran kita semuanya itu sudah diampuni di kayu salib. Makanya Kolose pasal 2 ayat 13, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, saat Allah Anak menghapuskan dosa oleh korban dirinya sendiri. Ibrani 9 ayat 26 katakan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa itu oleh korbannya
Nah, baik Allah Bapa di dalam Ibrani 8:12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lihat, baik Allah Bapa maupun Allah Roh Kudus di dalam Ibrani 10:17 dikatakan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Hanya setan melalui pengkhotbah kematian yang terus akan mengingatkanmu tentang dosamu. Itu sebabnya tidak heran di gereja dengan sangat kelihatan rohani ada liturgi pengakuan dosa. Saudara, tahukah pada waktu engkau mengingat-ingat dosamu, engkau sedang menghina karya sempurna itu. Maka tidak ada ketentraman dan kemerdekaan dalam hidupmu. Sedikit-sedikit teriak, Tuhan, ampun, oh dalam nama Yesus, ampuni saya. Karyanya gentarkan seluruh sendi hidup. Itu sebabnya setan terus membawamu ke arah sana. Dan dengan engkau di luar kasih karunia itu, dirimu akan terus merasa memiliki tugas atau kewajiban untuk melayani Tuhan. Saudara sedang menganggap murah sebenarnya dan meremehkan kasih karunia-Nya jika berpikir dirimu mempunyai kewajiban atau keharusan untuk membayar kebaikannya. Dan dia begitu memelintir seolah-olah itu begitu rohani sekali. Tugas dan kewajiban itu adalah sinonim atau sama dengan bagi keharusan. Dan ini adalah gambaran pola pikir yang merasa berhutang kepada Allah. Bukankah banyak ungkapan
yang sudah ditunjukkan. Karena hal ini, Yesus sudah melakukan banyak hal untukku. Apa yang akan saudara atau aku lakukan untuk dia? Coba, ungkapan ini kelihatannya rohani sekali, tetapi sebenarnya itu pelintiran setan. Padahal Allah telah memberikan kepada kita segalanya. Pikir, kenapa dia melakukannya? Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu Paulus yang ngomong di dalam Efesus pasal 2 ayat 7. Allah kita, Bapa kita, Yesus kita tidak sekedar kaya di dalam hal kasih karunia, tapi kaya berlimpah-limpah. Kewajibanmu dan kewajibanku adalah cuman percaya bahwa dia baik dan benar. Melayani Allah bukan kewajiban kita. Itu adalah hak istimewa kita. Dan melayani Allah itu bukan tugas kita. Itu adalah kesukaan kita. Nah saudara, pelintiran iblis dahsyat, memang hebat. 2000 tahun loh, ratusan tahun loh, kita dipelintir dengan seperti itu. Saudara juga akan menderita sindrom Jaim. Jaim adalah respon rasional atas ketidakpastian hidup di bawah perjanjian lama atau Old Covenant. Coba lihat, apakah aku sudah sungguh-sungguh? Apakah aku sudah bersemangat? Apakah aku, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara, Jaim tidak memiliki tempat dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena kita menimba air dari mata air keselamatan, penuh kegirangan, kata Yesaya 12 ayat 3. Di bawah Taurat atau keharusan, kita hidup penuh ketakutan dan kecemasan akan performa kita. Sudah sungguh-sungguhkah aku? Sudahkah aku menjaga komitmenku? Ayo berkomitmen. Apakah aku tidak meremehkan Allah selama ini dan lain-lain? Menjaga performa seperti itu capek saudara. Tapi di bawah kasih karunia, kita hidup dengan penuh kegirangan dan rasa syukur. Itu sebabnya berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Nah, Allah telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Maka dengan memiliki Bapa seperti Dia itu, tidak perlulah khawatir tentang apapun juga. Matius 6 ayat 32. Allah adalah penyedia yang suka memberi. Dan sangat keliru kalau saudara bilang Allah memberi, Allah mengambil. Allah itu memberi dan memberi lagi. Dia suka memberi kepada yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11 katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepadanya. Orang yang melayani di bawah Taurat atau keharusan tidak merasa aman. Kenapa? Karena selalu ada yang kurang. Tidak akan pernah cukup. Seperti pemuda kaya itu ngomong, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya, kurang satu. Sebaliknya, anak selalu merasa aman karena tidak ada tuntutan keharusan. Haleluya. Amin.